Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambahkan pada hatimu, kelungkan pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dan saudara-saudara yang menyapa diri sebagai umat Tuhan sekaligus percaya padanya dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Anda, siapapun dirimu, lintas iman, lintas agama, atau tidak beragama sekalipun, pasti memahami dengan baik apa itu nasihat, perintah, didikan, bimbingan, ajaran orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap generasi penerus. Ya, hal seperti itu juga terjadi pada masa lalu ketika Salomo masih ada dan memerintah sebagai seorang raja sekaligus guru hikmat, guru yang bijak. Berdasarkan pengalaman dari dalam hidup dan kehidupannya ketika ia masih ada atau berada sebagai seorang anak, ia menulis kembali pengalaman hidup dan kehidupannya. Ia mengatakan seperti yang kita baca tadi, ada perintah ayah, ada ajaran ibu. Dan semua yang ia dapatkan dari orang tua tersebut, dia ikat sebagai kalung di leher. Dan semua yang dia dapatkan tersebut menjadi pimpinan, menjadi penjaga, menjadi teguran, narasi dan orasi yang selalu bersama dengan dirinya. Sehingga ia mengungkapkan bahwa perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Menarik bukan? Ya, kalau kita bawa dalam konteks kekinian kita sekarang ini, maka tidak ada satu orang pun atau tidak ada orang tua yang menginginkan bahwa anak-anak mereka tidak mendengarkan dirinya. Tidak ada orang tua yang inginkan anak-anaknya melawan, ya, menunjukkan sikap dan wajah pemberontakan, perlawanan, ketidaktaatan, dan yang lainnya. Semua orang tua inginkan, Anda dan saya inginkan, didikan dan ajaran ayah ibu atau orang tua itu menjadi kalung, menjadi ikatan, menjadi tanda dalam hidup dan kehidupan. Dan itu mereka kerjakan di dalam keseharian masing-masing. Tentu saja kita bisa berkata seperti Salomo kepada generasi penerus yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana mereka bisa lakukan itu? Ya, mungkin juga seperti Salomo, memberikan nasihat, perintah, didikan penuh dengan hikmat, hal-hal yang berkembang, hal-hal yang menarik, hal-hal yang membangun dan memberikan keluasan kepada generasi penerus. Dengan demikian, kalau dengan kata-kata sekarang ini,
apapun dari hidup dan kehidupan kita, orasi dan narasi edukasi yang muncul dari dalam diri kita kepada generasi penerus menjadikan mereka bisa menerima dengan baik jika kita sampaikan itu dengan penuh perhatian, hikmat, ramah, bukan paksaan, tetapi sebaliknya berikan mereka juga kemampuan untuk mengolah apa yang mereka bisa dapatkan dari kita. Sudah tidak zamannya lagi kita memaksa anak-anak atau generasi penerus dengan kata-kata engkau bisa, engkau harus. Tidak zaman lagi. Tidak zamannya lagi kita memerintahkan mereka memberikan didikan dengan rotan dan pukulan. Tidaklah. Tapi bagaimana kita memberikan kepada mereka orasi dan narasi edukasi tersebut dengan penjelasan, dengan argumen yang baik, sehingga mereka menerima itu sebagai suatu kewajiban, bukan paksaan. Saudara-saudara, coba kita kembali koreksi diri kita. Sampai jauh mana orasi dan narasi perintah dan ajaran itu sampai kepada anak-anak atau generasi penerus, dan sekaligus mereka jalani hal tersebut sebagai jalan hidup dan kehidupan. Apakah kita memberikan kepada mereka pelita dan cahaya dan didikan? Atau kita memberikan kepada mereka paksaan, pukulan, dan menunjukkan arogan kita sebagai orang tua? Anda bisa lihat sendiri ke dalam hari-hari ketika memberikan wejangan perintah dan ajaran kepada generasi penerus. Apakah wajah mereka wajah menerima dengan sukacita, atau raut menerima dengan paksaan atau terpaksa? Anda bisa lihat semuanya itu. Jadi saudara-saudara, monggo mari kita ungkapkan didikan dan ajaran kita kepada generasi penerus dengan orasi dan narasi edukasi yang membangun hidup dan kehidupan. Karena di masa depan mereka berjalan akan dipimpin oleh narasi dan orasi edukasi, narasi dan orasi edukasi yang kita pernah sampaikan kepada mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang tua atau orang yang lebih